Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan hasil dari diklat online 6 Samisanoff, yaitu bikin soal online menggunakan Google Form. Ini adalah hasil dari kreasi saya. Baiklah, bagaimana soal ini bisa digunakan oleh anak didik kita? Saya akan memperagakan cara untuk mengisinya. Pada tampilan awal akan ada nama lengkap siswa. Siswa di sini tinggal memasukkan saja namanya. Saya coba untuk mendemonstrasikannya. Kemudian berikutnya adalah kelas, tinggal dipilih saja karena di sini ada pilihannya sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu ampu. Kemudian ada nomor absen. Lalu di sini saya berikan token. Tujuannya adalah supaya siswa kita tidak sembarangan siswa dapat mengerjakannya. Ketika siswa tersebut lupa dengan token, maka dia tidak akan bisa masuk. Atau yang bukan siswa tapi punya link juga tidak bisa mengerjakannya. Token yang sudah saya berikan ke anak didik saya isikan. Lalu pastikan semuanya sudah terisi dengan lengkap. Nah, kita klik berikutnya. Wow, sekarang masuk kepada bagian utama halaman kedua, yaitu yang berisi latihan soal IPA untuk kelas 8 semester 1. Baiklah, soal yang saya ambil adalah soal pilihan ganda, sehingga ada pilihan yang opsi yang bisa dipilih oleh anak-anak kita. Kemudian pada setiap soal ada skornya. Karena jumlah soal di sini ada 10, maka tiap soal saya beri 10 poin. Sehingga ketika anak-anak menjawab dengan benar, maka nilainya adalah 100 poin. Oke, akan saya peragakan. Ini tinggal pilih saja. Contoh soal yang pertama, pemasukan dan pengeluaran udara pada tumbuhan hijau dilakukan melalui, ya, saya pilih yang ini. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Saya pilih yang ini. Kemudian nomor ketiga, silem berfungsi sebagai pengangkut. Ya, saya awur saja ya Bapak Ibu. Supaya nanti Bapak Ibu bisa tahu ketika siswa tersebut salah maka poinnya adalah 0 dan ketika benar jawabannya maka poinnya adalah 10. Ini saya pilih yang ini saja. Oke, kemudian nomor berikutnya ya, benang sari adalah alat kelamin jantan. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan energi cahaya disebut dengan, ya kalau ini pasti tahu lah siswa, fotosintesis. Kemudian klorofil sebagai komponen penting dalam fotosintesis sedangnya tersimpan pada daun bagian yang mana? Nah, yang ini biasanya agak sulit bagi siswa. Saya pilih yang ini saja. Soal berikutnya, hasil proses fotosintesis yang diperlukan oleh semua makhluk hidup yaitu, ya, oke, lanjut. Fungsi klorofil dalam fotosintesis adalah untuk, oke, saya pilih yang ini saja. Kemudian, tumbuhan hijau mampu membuat makanannya sendiri, maka makhluk hidup tersebut disebut organisme autotrof. Lanjut ke soal yang terakhir, zat organik hasil fotosintesis akan diangkut dari daun ke seluruh bagian tumbuhan melalui, oke. Nah, ketika semua soal sudah terisi, maka klik bagian kirim. Ya, pada settingan soal ini, siswa bisa melihat hasil skor akhirnya.
Kita klik saja ya. Bagaimana hasilnya? Wow, ternyata di sini akan muncul poin totalnya adalah 80. Artinya anak tersebut berhasil menyelesaikan 8 soal dengan benar dari 10 soal yang diberikan. Di sini poinnya 0 karena isinya adalah identitas. Ini untuk halaman yang pertama. Ya, kemudian bagaimana dengan soal-soal yang sudah dijawab? Pada soal yang kita buat bisa disetting untuk mengetahui hasil dari pekerjaan anak-anak secara langsung. Jadi mereka bisa langsung tahu berapa skornya. Nah, untuk soal yang pertama di sini tertulis 10 skor yang diperoleh oleh siswa. Berarti anak tersebut dapat menyelesaikan soal nomor 1 dengan benar karena skornya adalah 10 dari skor maksimal. Oke, nomor 2 juga benar, nomor 3 ya di sini ya. Ternyata siswa tersebut salah di nomor 3. Tapi anak ini tidak tahu mana jawabannya benar. Karena kalau tahu nanti siswa tersebut bisa mengulang lagi kemudian sampai dapat skor yang sempurna. Nah, ketika Bapak Ibu menginginkan bahwa siswa kita hanya mengerjakan 1 kali soal saja, bisa disetting 1 kali tanggapan. Oke, baik, ini sampai terakhir. Nah, untuk soal yang ini juga salah. Berarti anak ini nanti harus mencari lagi jawabannya jika ada ulangan remedial yang akan dilakukan oleh gurunya ataupun soal pengayaan. Nah, lalu bagaimana dengan hasil ulangan? Nah, ini adalah tampilan kita sebagai guru yang membuat soal. Maka akan muncul di sini ada respon. Respon ini tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana jawaban dari anak didik kita. Di sini nanti akan muncul 6 tanggapan, berarti ada 6 siswa yang sudah mengerjakan soal yang sudah kita kirimkan linknya. Nah, bisa kita lihat di sini. Ternyata distribusi soal yang masih banyak menjawab salah yaitu ada di soal yang seperti ini. Ya. Baik, ini kemudian di sini juga akan terlihat nama-nama siswa yang sudah memberikan tanggapan. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa mengolahnya, kita lihat di sini ada spreadsheet. Ya, sudah terbuka. Nah, di sini nanti akan ada tanggapan yang sudah dikirimkan oleh ke-6 siswa yang sudah mengerjakan. Kemudian apa manfaatnya tanggapan ini? Bisa digunakan untuk melakukan analisis ulangan harian dari siswa kita. Karena di sini sudah ada skornya, Citra Ayu dapat nilai 90, kemudian Kansa 90, dan seterusnya. Nah, ini bisa dilaksanakan untuk melaksanakan analisis soal. Demikian Bapak Ibu Guru, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Bye.